Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Razak dari Razakar. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai sesuatu teman-teman, yaitu dunia ini sedang menuju era baru ekonomi. Apa itu? Jadi sebenarnya ini udah pernah dibahas oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyebutkan bahwa era perdagangan global telah berakhir dan sekarang memasuki era ekonomi baru di mana semua serba sulit. Maksudnya apa? Maksudnya seperti sekarang nilai mata uang itu menjadi fluktuatif sekali atau nggak stabil. Lalu industri kerja formal atau BUMN ataupun PNS di dalam negeri kita itu kena efisiensi. Lalu investasi buat passive income itu kayak IHSG anjlok. Kemarin trading halt sampai 2 kali dalam 2 bulan. Kepercayaan investor terutama investor asing itu jadi rendah. Terus juga jadi sekarang tuh badai PHK lagi cukup besar. Nah itulah alasannya kenapa mendadak emas jadi investasi yang diincar seluruh orang di Indonesia. Jadi teman-teman, masyarakat Indonesia itu beberapa bulan ini, terutama 2 bulan terakhir, begitu mereka lihat ekonomi dunia lagi nggak stabil, akhirnya pada beli emas secara fisik. Bahkan sampai sekarang toko emas itu banyak yang kosong. Dan emang kenapa sih orang-orang ini lari ke emas? Karena pada dasarnya setiap kali ada krisis ekonomi dunia yang global, harga emas justru cenderung naik. Contohnya kayak waktu krisis subprime mortgage di tahun 2008, itu emas naik. Lalu ada kenaikan harga komoditas di sekitar tahun 2010 sampai 2012, emas naik. Perang dagang sempat terjadi di 2018, emas naik. COVID-19 tahun 2020 sampai 2022, emas naik. Sekarang perang tarif dunia, emas naik lagi. Karena pada dasarnya emas itu sebagai safe haven atau investasi yang pada dasarnya nilainya lebih stabil daripada investasi lain karena emang asetnya itu real ya teman-teman. Dan seringkali itu menjadi pilihan investor ketika kondisi dunia sedang tidak stabil. Ini sebabnya harga emas selalu naik ketika ada ancaman atau krisis. Ketidakpastian ekonomi saat ini itu kemungkinannya tidak sebentar ya. Dan bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Ini tergantung dari respon dunia terhadap Amerika ya. Dan inilah kenapa membuat emas itu terus-terusan naik, bahkan di titik yang mungkin all time high ya, tertinggi sepanjang sejarah. Jadi ya seperti kita tahu, Presiden Amerika Donald Trump itu sempat menaikkan tarif impor untuk 57 negara loh teman-teman. Yang paling parah sih ke China sampai 145%. Tapi Trump itu akhirnya menunda pengenaan tarif impor selama 90 hari. Nah ini yang sebenarnya masanya justru jadi deg-degan karena 90 hari ini itu akan tidak stabil teman-teman. Apakah akan diterapkan, apakah tidak. Dan gara-gara itu akhirnya emas mendadak meningkat 10%. Adanya ketidakpastian ekonomi membuat banyak ahli khawatir dengan potensi resesi. Dari BlackRock, CEO-nya menyatakan Amerika mungkin sangat dekat mengalami resesi akibat kebijakan tarif Trump. Dari Goldman Sachs, menaikkan peluang resesi di AS jadi 35% ke 45%. JP Morgan bilang menaikkan peluang resesi AS dari 40% ke 60%. Intinya, top global consultant yang ada di Amerika aja itu semuanya khawatir dengan kebijakan Trump ini. Dan gak hanya Amerika, negara maju lainnya seperti Jerman dan Inggris juga mengalami resesi kalau emang ini terjadi. Bank sentral seluruh dunia itu bahkan sampai borong emas. Menurut data World Gold Council, pada 2024 kemarin, bank sentral di seluruh dunia itu memborong total 1045 ton emas untuk cadangan mereka atau sebagai underlying asset. Langkah ini mencerminkan upaya mereka untuk mengurangi ketergantungan cadangan devisa pada dolar US. Jadi teman-teman, selama ini memang patokan harga seluruh dunia itu berdasarkan US dollar karena transaksinya mata uang paling kuat di dunia. Nah makanya sekarang berbondong-bondong geser jadi ke emas gara-gara Amerika sendiri yang bikin ulah ke seluruh dunia. Jadi gimana teman-teman menurut kalian? Apakah ini adalah memang exit strategi atau FOMO aja? Silakan tuliskan di kolom komentar untuk pendapat kalian mengenai ini.
Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia dan ekonomi Indonesia semakin meningkat. Makasih, nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.